dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Selama bertahun-tahun, gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda, membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam Perjanjian Lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan menjawab, janganlah katakan aku ini masih muda. Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya,
Apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan, atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakosta, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Senayan City. Sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Serahkan haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara, katakan Jesus love you. Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Dan tidak lupa Dia Allah yang menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. Haleluya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ayo saudara sendiri katakan. Walau 1000 rebah, Kau tetap Allah. Kau yang menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau berketetapan untuk beriman dan tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan kembali duduk saudara. Katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah, amin Tuhan. Kami percaya padamu. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Amin, amin ya Tuhan. Saudara sendiri katakan, tiada pernah kasih setiamu setiap waktu dalam hidupku. Amin ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Haleluya. Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu. Henaralamo shandere biaralamo. Di tengah badai, di tengah gelombang, kami percaya padamu. Kau tak tinggalkanku. Karena masyadaralamo, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, ralama syandaralamo, hinarana syandaralama, ralama, 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 hiribiandaralamo. Kami sembah Tuhan. Oh, rarama siribiarararaba kararabo. Haleluya. Oh, rarararama syandaralama, ralama. Oh, ralama syandaralamo. Biar mata dan hati kami terus tertuju hanya Tuhan. Engkau pusat dari segalanya di hidup kami. Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan. Haleluya. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku,
break every stronghold. Amen. Like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know that is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus. Let every dark addiction start to break. Amen. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Amen, amen. I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus over. Amen. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name. Hey. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. We speak it, believe it, or receive it. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. We want to shout at Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Hey. Jesus in the darkness over every enemy. Yeah. Jesus from our family. I speak the holy name. Jesus. Come on, everybody sing. Shout. Hey. Whoa. Jesus from our family. Hey. Your name. Come on. Your name is power.
We speak breakthrough. We speak breakthrough. Ada terobosan demi terobosan di dalam nama Yesus. Ora lama sandara lamo. Haleluya. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Come on. Jesus in the street. Hey. Jesus in the darkness over every enemy. I speak the holy name. Ayo cuma Tuhan, saudara sendiri katakan. Shout Jesus from the mountain. We speak life in the name of Jesus. We speak healing in the name of Jesus. We speak it, believe it, and receive it in the name of Jesus. Sekali lagi yuk semua angkat tangan kita percaya. Shout Jesus. Hey, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Hey, we lift it higher. We lift it higher. Lift it higher. Come on, higher. We lift it higher. Jesus, you be lifted. Hey, higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Let our King, come on, let our King be lifted up. Hosanna. Hai jemaat Tuhan, come on. Oh, in the highest, in the highest, you deserve all the glory, you deserve all the honor, you deserve all, you deserve all. Sing it again, sing it again. Hosanna in the, let our King be lifted up, and let our King be lifted up. Sembah Tuhan. Ora lama kandara lama syanda karala baralabo. We worship you. We adore you. Kuribi andara namo. Sikana nama yase. Ura lama baralabo. Hidara lama syanda baralabo. Terus setiap mata, semua hati tertuju
You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all, God. You deserve it all. Oh, yarana masyakandara lamaralamo. Hiribiandara namo. Jesus, Jesus, my heart belongs to you. My life belongs to you. Alabayase yaranamo. Come on, everybody, worship. Be free in the presence of God. Be free in the house of the Lord. Hiribiandaranamo. Skino, God habitation. Oramashando yaranamo. Hiribiandaranamayase. Jehovah Elohim, we adore you. We adore you. We adore you. We shout for your name. You are holy God. You are worthy, Lord. Uribiandaranamase. Oranamashandaranamayaso. Hiribiaranamashando. Hiribiandaranamashadaranamo. Hiribiaralabaralabaralabaralabaralaba. Oramayaso, yaranamayase. Hiribiaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh, something happened when we worship. Something happened when we praise. Something happened when we worship. Something happened when we praise. In the presence of my King, in the presence of my Lord. Kami percaya sesuatu sedang terjadi waktu kami menyembah dan memuji-muji nama-Mu. Kami percaya terobosan sedang terjadi. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Kami percaya Tuhan sedang buat jalan di padang gulu, sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang membuat yang baru di hidup kami. Ada bisnis yang baru yang terbuka di hidup kami. Ada banyak pintu-pintu yang terbuka di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang baru di hidup kami. We speak in the name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, saudara. Sorak-sorannya mana lebih lagi buat Allah kita. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau ajaib ya Allahku. We praise you God. Haleluya. Haleluya. Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Katakan sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Hey.
Ayo belajar satu lagu yang baru saudara. Come on. Tuhan buat yang baru di hidupmu. Haleluya. Come on everybody sing. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Yesus keluar biasa. Oh sila. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Semua. Hey, ah. Oh, oh. Senayan City, come on. Hey, ah. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang. Amin. Tak dapat tergantikan Yesus. Let's go. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Senayan City, come on. Ah. Oh, oh. Let's go. Yang datang dengan keluarga, anak, istri, suami, boleh gandengan tangan saudara. Gandengan tangan sama-sama, yuk bilang. Ku mau, come on, selalu ikut Yesus. Mana suaranya? Come on. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Angkat tanganmu. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Selama-lamanya. Yang mau ikut Yesus katakan yeay. Ayo tepuk tangan sama-sama, come on.
saudara. Come on, sing repeat after me. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. Let's go. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. Hey, hey, hey. Let's go. Hey, 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 hey. Hallelujah. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. The name above all name. The name above all name. The name above all name. Ah, yeah. The name above all name. The name above all name. The name above all name. Ah, yeah. Give it us for Jesus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Woo. Tepuk tangan tanpa musik saudara yang keras buat Allah kita. Sorakan haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang selalu dapat kami andalkan di hidup kami. Kami akan terus percaya dan mempercayai-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Tanda kami cinta sama Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta dan tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara sendiri katakan, terlalu banyak. Amin ya Tuhan, takkan mungkin ku balas. Semua dari Tuhan,
karena semuanya dari Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ya Tuhan, sebab semuanya dari-Mu. Sekali lagi, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Bapak, terima kasih untuk siang hari ini ya Abah. Ketika kami memuji-Mu, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Di saat kami memuliakan nama-Mu, kami pun percaya kesembuhan sudah terjadi. Ketika kami mengeluh-elukan nama-Mu Bapa, pemulihan pun terjadi. Saat ini kami mau tanggalkan sejenak segala urusan pribadi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, keuangan kami, in the name of Jesus. Speak unto us, reveal unto us, ungkapkanlah isi hati-Mu ya Abba, dengan bahasa-Mu yang mudah dapat dicerna dan dapat dimengerti. Kami anak-anak-Mu siap Bapa, tidak hanya diberkati, bahkan menerima mukjizat daripada-Mu. We give you all the praise, we give you all the glory. Anak-anak Tuhan, damai sejahtera ada pada-Mu. Beri kemuliaan bagi Dia. Lebih baik lagi bagi Dia. Come on church. Dia layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Katakan haleluya. Wow. Boleh katakan pada kiri kanan saudara, engkau jauh kelihatan lebih baik dari terakhir aku melihatmu. Katakan. God bless. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya percaya semua diberkati, amin. Saudara, situasi tidak baik-baik saja. You and I know. Kondisinya gak menarik. Dari segala macam aspek kehidupan ada aja yang gak cocok.
Berapapun jumlah yang ada di tempat ini, masing-masing memiliki suatu pergumulan, suatu tantangan dalam hidup. Tapi biarlah saat ini kita mau ada pesan dari Tuhan dan sekaligus pembelajaran yang mau katakan amin. Saudara, karena masih di awal tahun, pepatah kuno berkata kalau saya mendengar saya bisa lupa, melihat saya bisa ingat. Tapi kalau saya melakukan saya akan mengerti. Kiranya saudara berkenan untuk melakukan sesuatu, repeat what I'm about to say. Ketika saya katakan ada amin, saudara mengatakan, well, that's only 45%. Semua diberkati. Yang nanti mendapatkan sesuatu, saudara bebas untuk menjerit, bahkan mengatakan amin. Feel the presence of God. Rasakan hadiratnya, lepaskan, bebaskan. Dan biarlah Roh Kudus yang setelah itu mengambil alih segala-galanya. Ada amin? Haleluya. Judulnya hari ini adalah Living with Purpose, Not Pressure. Sekali lagi, Living with Purpose, Not Pressure. Saudara-saudara hidup dengan tujuan, bukan karena tekanan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena saudara hidup, saya hidup pasti ada tujuannya. Hari ini kurang berkenan, ada tujuannya. Hari ini sakit hati, ada tujuannya. Hari ini sakit pun ada tujuannya. Mungkin minggu yang lalu tertipu, ada tujuannya. Bahkan hari ini pun diberkati, ada tujuannya. There is always a purpose. Maka firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam give him glory, give him glory, give him glory, give him glory. With God, all things are possible. Bersama Tuhan, semua dapat terjadi. Saudara, kebisingan di luar sana, do not let disruption becomes a distraction. Disrupsi di mana-mana. Jangan sampai saudara terkecoh. We need to focus. Maka living with a purpose ada tujuannya. Saudara datang di ibadah raya jam sekian, ada tujuannya. Saya tidak tahu saudara akan datang di jam sekian dan saudara tidak tahu saya pembicaranya, tapi there must be a purpose. Tuhan, ungkapkanlah isi hatimu. Bukakanlah, celikanlah mata rohani kami sehingga kami dapat lebih jauh lagi mengerti. Sama-sama katakan blueprint. Katakan blueprint. Kita semua membutuhkan blueprint. God's design for your life. Haleluya. Kita membutuhkan blueprint hidup dalam rancangan Allah. Bagi saudara yang memiliki latar belakang teknik, arsitektur, whatsoever, when you have your blueprint untuk membangun sesuatu, ada satu rancangannya. Dikatakan di sini kita membutuhkan blueprint hidup dalam rancangan Allah. Lalu selama ini apa yang kita dapatkan adalah blueprint kita sendiri atas dasar pengertian sendiri, atas dasar pemahaman sendiri, atas dasar intelektualitas sendiri. Dan banyakkan orang kecewa di sini semua. So today is a paradigm shift, pergeseran paradigma. Kita membutuhkan blueprint. Buka hati, buka pikiran. It's not my way, it's Yahweh. Pepatah tadi mengatakan kalau saya melihat saya ingat, saya mendengar saya bisa lupa, tapi saya mengatakan saya akan beda. Sama-sama ikuti saya. It's not my way, it's Yahweh. Katakan Yahweh. That is God's name. Katakan Yahweh. Dari lahir sampai sekarang, saudara sadar nggak sadar memanggil nama Dia. Yahweh, 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 Yahweh. Paru-paru sebelah kiri, paru-paru sebelah kanan. Yahweh, Yahweh. Pernafasan saudara panggil namanya. Dan ini tidak peduli mau agama apa, mau latar belakang apa. Ketahuilah saudara saya adalah ciptaan Tuhan, perkenanan Tuhan.
And we have an awesome God by the name of Jesus. Katakan Yahweh, Yahweh. Saya latih terus. Saya mengatakan Tuhan, aku selalu ingat akan Engkau. Dan firman Tuhan berkata, Mazmur 143, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, Yahweh. Sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita deklarasikan in the name of Jesus 2026, Lord, lead me and guide me. Yahweh, Yahweh. Saudara sudah mulai pelan-pelan menggeser. It's no longer me, it is Him. It's not my way, it is Yahweh. Kita beri kemuliaan bagi Dia. God's blueprint, rancangan Allah bukan sekedar agar kita berhasil, tetapi agar hidup kita bermakna. Katakan amin. Bertumbuh dan memuliakan Dia, beri kemuliaan bagi Dia. Tugas kita bukan memahami semuanya, melainkan percaya dan taat selangkah demi selangkah. Saya ulangi, percaya dan taat selangkah demi selangkah. Diberkatilah engkau, haleluya. Puji Tuhan. Katakan percaya. My dictionary, kamus saya percaya adalah 1% iman, 99% ketaatan. Kita semua boleh mengklaim bahwa we are good Christians, only 1% faith. Tetapi ketaatannya layak dan patut diuji. Imannya kuat, katanya. Ketika ada tantangan, ada masalah, dan ketaatanmu perlu diuji. Bahasa cintanya Tuhan Yesus adalah ketaatan, obedience. Dia dengar kita mengatakan, I love you Jesus, I need you Jesus, I adore you Jesus. That's okay my child. Tapi taatlah. Ketaatan lebih baik dari mendengarkan ribuan khotbah. Would you believe that? Maka paradigma kita semua diubah nih sekarang. Dengan demikian kita mengetahui satu hal. Percaya adalah 1% iman, 99% ketaatan. Seperti sebuah blueprint, rancangan Allah dibuat terlebih dahulu sebelum bangunan itu berdiri. Kayaknya gaya hidup kita harus dirubah nih. Ketika keadaan terasa lambat, tidak pasti atau bahkan menyakitkan, itu bukan tanda Tuhan lalai. Justru di sanalah Tuhan sedang bekerja, menyusun setiap detail sesuai tujuannya. Apa yang tampak seperti penundaan bagi kita seringkali adalah persiapan menurut Allah. Kalau sampai hari ini apapun mimpimu, rencanamu belum terlaksana, ketahuilah Tuhan sedang bekerja. Di dalam doa Tuhan menjawab dengan 4 cara. Yang satu dikatakan, yes my child, haleluya. Yang kedua dia mengatakan, no my child, a good father akan menyampaikan kepada, no, it's no good for you. Yang ketiga dia akan mengatakan, wait a minute my child, ditunda. Yang keempat adalah, dia punya rancangan yang lebih baik. We may ask, Lord, just 1 million this week. Dia mengatakan, I'm thinking of giving you 10 million. Give him glory, give him glory, give him glory. Rancangan yang lebih baik, berikanlah this blueprint kepada dia. Ketika Tuhan tak meredakan badaimu, Ia menyertaimu menembusnya. Oh Lord, this is tough, susah. Gimana Tuhan, silih berganti masalahnya. My child, trust me. Keep on walking. I'm with you. Beri kemuliaan bagi Dia. Bersama Tuhan selalu ada yang disebut appointed time. Everybody say appointed time. Semua pada waktunya dan bukan waktu kita. It's not your time, not my time. It is His time. Semua pada waktunya. Dia tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia membuat dan meyakinkan yang terbaik dari siapa? Dia.
Di waktunya siapa? Dia. Come on, everything goes back to Him. It's all about Jesus. Beri kemuliaan bagi Dia. Katakan 2026. Kitab Mazmur 65:11 berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak atau kelimpahan. Versi New King James berkata, you crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance. Katakan overflow. Katakan overflow. Biarlah semua mengeluarkan kelimpahan untuk saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. And that is His promise. Everybody say Jesus. Everybody say Jesus. Ada 3 hal nih. Siapa Dia? You know who He is. He is God and Savior. Yang kedua, apa yang telah Dia lakukan? You know what He did. Mujizat, blessings, healing, you name it. Yang ketiga, apa janji-janjinya? Oh, for goodness sake. He gave you all the promises. Ini juga antara lain His promises. Yang dikatakan bahwasanya jejakmu Tuhan mengeluarkan kelimpahan di tahun 2026 untuk kami semua di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siapa Dia? You know who He is. Apa yang tadi lakukan? You know what He did. And what are the promises? For goodness sake, read your Bible. You know the promises. Seringkali kita mengingat 1 tahun dari apa yang belum tercapai. It was last year. Gak kelar-kelar Tuhan. Gak nyampe-nyampe Tuhan. Doaku belum Kau jawab Tuhan. Bahkan proses terasa berat sekali. Namun Daud, we all know who he is, mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Tahun yang kita jalani tidak kosong. Daud dimahkotai oleh kebaikan Allah. Haleluya. Mahkota bukan sekedar hiasan, tetapi tanda kehormatan dan kemenangan. Everybody say kehormatan dan kemenangan. That is for you and I. Ini berarti Tuhan tidak membiarkan hidup umatnya berakhir tanpa makna. Tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukan kematian. I'll repeat that. Tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Yang mengertikan amin. Kalau saudara mengalami sesuatu yang gak menarik saat ini, ada tujuannya. Kalau sedang belum mencapai tujuannya, ada tujuannya. Kalau belum diberkati, belum disembuhkan, ada tujuannya. Everything do have a purpose. Dan tujuan Tuhan adalah ya dan amin. Buat saudara saya, ingat tadi dikatakan bountiful. Berkelimpahan bagi kita semua. Katakan haleluya. Ketika kita merasa letih, God, enough. I'm tired. I'm exhausted. Sedang diselesaikan karyanya dengan indah. Ketika Daud berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu Tuhan. Saudara perlu mengetahui yang dimaksud di sini adalah Daud sedang berkata, sepanjang tahun ada perjuangan. You and I are in the process. Menabur, menunggu, bahkan kegagalan. That is okay. Tapi akhirnya Tuhan memberi hasil. Bukan karena kehebatan manusia, melainkan karena kemurahannya. Haleluya. Bukan lagi tentang apa yang kita rencanakan. It's no longer your job, my job. Boleh berangan-angan itu sah-sah saja. Tetapi tentang apa yang Tuhan kerjakan right now. Saat kita taat, kisah hidup kita menjadi kisahnya. Sama-sama katakan taat. Itu yang saya sebut tadi. 99% justru kuncinya di ketaatan. Hidup saudara dan saya menjadi kisahnya. Saat aku berhenti menulis kisahku, all this was my plan. I'm writing my plan. I'm writing my schedule. Tapi saat ini aku serahkan penaku kepadamu Tuhan. Hidupku berubah menjadi kisahnya. Semua diberkati.
Apa yang dahulu terasa sebagai kegagalan, Tuhan ubahkan menjadi bagian dari rencananya. Kisahku kini adalah kisahnya. Your history, my history, becomes His story. Sejarahmu, masa lalumu yang tidak enakmu dulu menjadi kisahnya. Hari ini, detik ini, sebelum saudara meninggalkan pintu-pintu besar itu, saya berdoa segala kepahitanmu, kekuranganmu, apapun yang tidak menarik menjadi kisahnya. He is taking over. Why? He cares and He loves you so very, very, very much. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu blueprint? Why? What's so big deal about blueprint? Amsal 29 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Visi tanpa aksi hanya sebuah mimpi. Aksi tanpa visi lewat begitu saja. Tapi visi dan aksi, saudara dan saya bisa menjadi pemenang. So today, tidak hanya mendengarkan visi, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi you have to step out and make that action. Katakan amin. Harus ada terobosan dan harus dijalankan. 2 Timotius 1 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iblis, syaitan, you know him. Kerjanya cuma bikin manusia takut, cemas, gelisah, khawatir. Ikuti saya, takut. Come on together, takut, cemas, gelisah, khawatir. Sekali lagi pelan-pelan, takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Udah terjadi belum? Kenapa bayar bunga? Yang mengerti katakan amin. That is the job desk of the devil. Syaitan. Kerjanya cuma mengecohkan kita dari takut, cemas, gelisah, khawatir. Tolak in Jesus name. I have a bigger God. His name is Jesus. Dia mampu dan sanggup. Ikuti kata-kata saya. Saya tidak lagi melihat besarnya akan kebutuhan saya. Saya tidak lagi melihat besarnya akan masalah saya. Tapi yang saya lihat adalah besarnya Tuhan Yesus dan segala kesanggupannya. Come on, make some noise. God will never leave you. Pada saat kita tidak dapat lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Your biggest enemy is you. Musuh kita yang terberat adalah diri kita sendiri. It's the way we think, the way we process. Berapa banyak yang mau mendapatkan terobosan baru? I need to see some raise hands. Yes, saya balik mimbar ini saya akan lepaskan berkat so that you will receive this breakthrough. Katakan sama-sama, I'm ready for a new breakthrough. Sekali lagi, I'm ready for a new breakthrough. Katakan from the very bottom of your heart, say, I'm ready for a new breakthrough. Luar biasa, dong biasa aja. Haleluya. I like that. Amin saudara. The problem with humans seringkali mengentertain bisikan-bisikan palsu. Untuk mendapatkan new breakthrough, mulai dengan mengampuni. That's not too difficult. Ya tinggal say sorry.
Kemudian setelah mengampuni melupakan, nggak gampang melupakan. Gila, 47 keturunan gue nggak bakal lupa. Udah mengampuni melupakan dan tetap mengasihi. You must be joking, pastor. Berat punya ini. But if you want to have a new breakthrough, coba ingat tadi, iman ada 1%, ketaatan adalah 99%. Maka berhenti mengintip pagar orang lain. Come on, for goodness sake, mind your own business. Udah gak usah rese sama orang lain lagi lah. Ubah kekecewaan menjadi pertanyaan. Lihat besarnya Tuhan dengan segala kesanggupannya. We just quote barusan ini. Amsal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan segenap hatiku. Dan janganlah bersandar atas pengertianmu sendiri. Haleluya. Katakan pada kanan, no sotoy please. No sotoy please, come on. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang mau katakan amin. Perlu digarisbawahi Amsal 16. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini bicara soal total submission and a total surrender. No turning back. Wow. Kekeh banget kepatuhannya dan penyerahannya. Lalu kita bertanya, mau dibawa kemana hidup ini? Menuju kepada Kristus dalam kasih kepada Allah dan sesama. Sambil memuliakan Dia melalui setiap tindakan dan pertemuan rohani. Sampai tiba saatnya kita bertemu dengannya. The book of 2 Corinthians berkata, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Dunia berkata, I have to see, then I believe. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak raja, not with us. Karena kami percaya, kami bisa melihat. Karena kami percaya akan janji-janji Tuhan. Karena kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kami pun percaya tahun 2026 akan menjadi berkat yang berlimpah bagi setiap kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang pasti Anda akan diuji. Nggak enak nih. Ujian itu baik untuk Anda. Siapa bilang? Ujian tidak akan berhenti. Oh my God. Harga yang harus kubayar. You will be tested. The testing is good for you. And the testing will not stop. Kok gini jadinya ya? Yesus, siapa dia? Yesus, apa yang dia telah lakukan? Kalau begini modelnya, Yesus, apa janji-janjimu? Ibrani 13 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. He will never leave nor forsake you. Ini kita kayak diajak naik jet coaster, saudara. Ngeri-ngeri sedap benar-benar. Ini gimana nanti gimana Tuhan? Haleluya. He will never leave nor forsake us. Saudara naik jet coaster, ada yang belum pernah naik jet coaster, saudara? Saya belum, tapi sok tahu. When you sit, itu diikat sama ban karet tebal. Itu menggambarkan the Holy Spirit is holding you. He will never leave nor forsake you. Katakan Daud. Ada yang pernah Daud sini? Anybody but the name of David? I know one David there. Thank you so much. God bless. Ada Daud yang sini? No, ya kalau nggak Daud, David lah. Watch this. Ketika Tuhan ingin menjadikan Daud seorang raja, Dia tidak memberinya mahkota. Dia memberinya Goliat. Tantanganmu mempersiapkanmu untuk tujuan hidupmu. God is about to make David as a king. Dia gak memahkotai, tapi dia memberi Goliat. Saudara dan saya punya banyak Goliat. Ukuran besar, sedang sampai kecil.
Saudara saya adalah Daud kecil. Come on, we're nobody. So small, so limit. Tapi Tuhan kasih Goliat. Keren banget nih. Kita ditantang untuk menghadapinya. Maka kita harus fokus. Katakan fokus. F-O-C-U-S. Fix your eyes, on Christ. See Christ, you unlimited as supply. Pusatkanlah, arahkanlah matamu kepada Kristus, sumber persediaan yang tak terbatas. Amin, saudara. Wow. Saya akan tanyakan satu video klip. Memang dalam bahasa Inggris tapi ada teksnya dalam bahasa Indonesia. Menggambarkan, saya tidak akan jelaskan, kalau saya jelaskan waktunya habis. Biarlah, saya percaya semua bisa mengerti bahasa Inggris. Do you speak English? Haleluya. Ya, speak nggak speak, bilang aja amin. Haleluya. You will be so blessed. Amin. Harus fokus pada video klip ini supaya ngerti kemana arah tujuannya. Ingat, you and I are small David. Small David. Midget David, so small. Your Goliath begitu gede masalahnya. It could be anything. It could be life. It could be finances. It could be health. It could be relationship. It could be your job. So big. Philistines, tentaranya semua pada kecil, ngeledek kita habis-habisan. That's what's happening outside the world. Multimedia, silakan. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites, you win! And the Philistines will be your slaves. I win. And you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you!
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Para orang tua perhatikan baik-baik, jangan sampai anakmu tawuran. Wow. You and I are just small David. Because dia berkata, I have God protecting me. Sama halnya dengan saudara saya, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Semua diberkati. Tuhan mengetahui solusi terhadap masalahmu sebelum Anda bahkan mengetahui bahwa itu adalah masalah. Ini luar biasa Bapak kita ini. You and I in the midst of something we don't even know what's happening. Ada apa sih Tuhan? Kenapa jadi aku terlibat dengan God says I have a solution for you. Kita belum tahu masalahnya apa, Hamas sekali nggak ngerti, tapi dia tahu. Saudara, the year of the Great Commission, tahun amanat agung ini, kita melihat bahwa iman adalah bukan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi mengetahui siapa yang memegang kendali untuk masa depan. His name is, saya tidak mendengar, his name is, kurang keras, his name is, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semua diberkati. Roh Kudus terima kasih, waktunya pas banget. Saya suka sekali dengan hadirat Roh Kudus di tempat ini. Semua kehidupan kita itu karena Dia begitu setia kepada kita. All my life you have been faithful. Segala kehidupan kita Dia begitu setia. All my life you have been so. Dia begitu so baik. good. Begitu baik. With every breath Setiap nafas that I am in, kita bisa lakukan. oh, I will sing Aku akan memuji of menyembah the Dia. goodness of God. And all my life, sambil bangkit berdiri. All my life you have been faithful. Say unto Jesus, All my life you have been so good, and every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Say unto Jesus, all my life you have been so good, and every breath that I am able, all my life, yes Lord, of Lord, and all my life. You have been so good, and every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing. I will sing of the goodness. Say it one more time, and I will sing. I will sing of the goodness of God. Bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Dari balik mimbar ini hambamu berkata di dalam nama Tuhan Yesus, engkau semua sudah menerima kemenangan dari Tuhan. This is your year, the year of the Great Commission. Engkau akan selesaikan dengan tuntas. In Jesus' mighty name. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. God bless you, God bless you, God bless you. Your goodness is running out to me.
running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been with. All my life. So good with every breath. I will sing of the goodness of God. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang menerangi setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Terima kasih meteraikan di hidup kami. Dan ini waktunya kami datang bawa persembahan, berkati persembahan kami. Dengan sukacita dan sambil mengucap syukur, kami bawa persembahan kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk saudara, selamat memberi. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengubah hidup kami, menuntun langkah kami dan membawa kami semakin serupa dengan Kristus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Kau utus ke gereja kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Ari Kiswanto ya Tuhan. Ya Tuhan, kemanapun Kau utus hamba-Mu ini di dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan ada tanda-tanda heran dan ajaib yang selalu menyertainya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupannya, pelayanannya, gerejanya dan keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau bukakan pintu-pintu baru dalam pelayanannya. Engkau limpahkan pengurapan ilahi. Engkau beri kekuatan yang baru dan biarlah segala yang dikerjakan menghasilkan buah-buah yang kekal bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga khususnya untuk gembala sidang kami yang kami kasih ya Tuhan, GBI Gatot Subroto. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama Ibu Hermin ya Tuhan. Kami melepaskan berkat kesehatan, kekuatan dan umur panjang atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar api Roh Kudus selalu menyala-nyala dalam hidup mereka Tuhan. Berkati Pak Niko agar boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para wakil gembala. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, satu roh, satu visi. Sehingga mereka boleh bersama-sama menopang dan menggenapi panggilan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memberkati gembala kami di tempat ini, Pastor Billy Nyotora Harjo bersama Ibu Milka dan anak-anak mereka Brian dan Janice ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati pastor kami dan juga rumah tangga ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dan penuh dengan perlindungan Tuhan. Kami perkatakan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas keluarga ini ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi teladan iman, teladan kasih, dan terus dipakai Tuhan untuk secara luar biasa di ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap pengerja Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah memilih kami untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang selalu menyala-nyala ya Tuhan. Kesetiaan yang tidak goyah dan sukacita yang berlimpah dalam melayani Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan,
tetapi berdampak bagi jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang setia hadir dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat satu persatu pribadi yang datang dengan kerinduan hati mereka ya Tuhan. Kami ucapkan berkat mereka pulang dengan hati yang dipenuhi damai sejahtera. Mereka menerima kekuatan baru, mereka berjalan dalam berkat ya Tuhan. Dan mereka boleh hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami perkatakan juga berkat dalam pekerjaan, kelimpahan dalam usaha, hikmat dalam studi dan kesehatan bagi tubuh mereka. Dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Dan mereka juga boleh pulang menjadi terang garam dan saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Oh kina mata kaya ralaba sikiraba ya ralaba ralaba. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu on time atas bangsa kami ya Tuhan. Kami perkatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, para gubernur, DPR, MPR, DPD, TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa hati yang takut akan Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Keputusan yang diambil membawa kebijaksanaan dan kebaikan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan bangsa ini boleh berjalan dalam damai sejahtera serta keadilan ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk kota kami Jakarta ya Tuhan. Kota di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Oh kina mata kaya ralawa sikira baraba-baraba. Ya Tuhan, kami perkatakan shalom Jakarta. Shalom Jakarta. Kami lepaskan sukacita, damai, sejahtera dan keamanan atas kota kami ya Tuhan. Berkat atas kota kami ini ya Tuhan, kami percaya Jakarta adalah kesayangan Tuhan. Kota di mana Kristus bersinar ya Tuhan. Berkati gubernur, para wakil gubernur dan setiap pemimpin kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.